kula hormati, monggo lampun rumiyin kita menjalankan puji syukur atas ngasih Allah Subhanahu wa taala kanthi wasan alhamdulillah rabbil alamin. Salajengipun monggo kita sareng-sareng menjalankan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, kita panggih sasampunipun setunggal minggu kita ngawontenaken kajian wonten ing dalu menika tasih nglajengaken bab ingkang kala wingi yen menika bab kulit yang disamak. Nggih. Salajengipun wekdal sakabehipun kawula aturaken dumateng Ustaz Indra Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan kita rahmat, mudah-mudahan juga memberikan kita keberkahan serta nikmat khusus yang Allah berikan kepada kita, dimudahkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi diantaranya adalah dimudahkan langkah kaki kita untuk belajar ilmu agama satu persatu, sedikit demi sedikit. Dimulai kita pertemuan pertama bab adab sampai pada hari ini kita berbicara masalah fikih ibadah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ini sudah berfaedah juz amma nih. Terlalu bersemangat bahas fikih, saya murojaahnya fikih. Tidak mengapa ya, kita bahas di bulan yang akan datang. Kemarin ya kita sudah membahas tentang kulit yang disamak. Ya, faslun wajuludul baita tadkhuru bittibah. Jadi kulit bangkai yang disamak itu menjadi suci. Ya, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali ya bangkai dari babi dan anjing, itu tetap kenajisannya. Misalnya lagi di sebuah kebun lihat bangkai anjing, babi, itu tidak bisa disamak ya dengan dua hewan ini. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, apa yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya, atau misalnya terjadi kawin silang misalnya antara kambing dan babi, ya terlahir jadi haram, jadi tidak boleh disamak juga. Atau kawin silang antara kelinci dan anjing, nah, jadi min ahadima wa ajul baitan wa sya'uhan hadsun illal adami, ya. Jadi ada pun tulang ya juga
najis kecuali ya al-adami, tulang manusia. Jadi tulang manusia, jadi seluruh anggota tubuh manusia ya sebagaimana di awal ya. Jadi pada asalnya anggota tubuh manusia itu adalah suci ya. Kemudian termasuk juga tulang manusia suci ya. Jadi tulang manusia suci. Nah, pada malam ini kita akan bahas hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan ya wajuludul maitati tadkhulu bittibah ya illa tilkal kalbi wal khinsir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad nahana an nastaqbala al-qiblah bi ghaibi aw baul aw an nastanji bil yamini aw nastanji bi aqla min salasati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi adli. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan tangan kanan. Ya, jadi kita dalam segala aktivitas bitayammum dengan sisi yang kanan terlebih dahulu, pakai sandal, pakai baju, bersisir, tarojul, ya. Semua aktivitas kita diperintahkan untuk yang kanan, ya. Bitayammum. Beliau juga melarang untuk beristinja kurang dari 3 hitungan. Ya, jadi kita ketika bersuci tidak boleh kurang 3 hitungan ketika menggunakan batu. Ya. Padahal ya yang diperintahkan adalah dengan 3 batu. Begitu juga ya kami dilarang dengan menggunakan kotoran, misalnya kotoran kerbau yang sudah kering, ya, misalnya ke kebun tidak ada air, ya, membersihkan kotorannya hanya ada menemukan kotoran kerbau atau sapi yang kering digunakan untuk bersuci, tidak boleh, ya, istinja tidak boleh. Kemudian juga dengan tulang, ya, dilarang, ya, tidak boleh kita, tapi yang boleh dengan batu. Ya, dengan batu. Bagaimana dengan tisu basah, kita bahas di bab istinja yang akan datang. Ya, jadi bagaimana hukum membersihkan najis dengan tisu basah atau tisu kering, nanti kita bahas berikutnya. Nah, yang kita bahas adalah melarang beristinja dengan tulang. Karena tadi yang dibahas adalah tulang manusia illal adami. Ya, kecuali tulang manusia. Dalam sebuah riwayat lain, karena tulang ini adalah makanan dari saudara kita dari golongan jin. Nah, jadi makanya ketika ada sesajen isinya kopi, degan, ya, apalagi duit 100.000 rokok, itu makanan jin adalah tulang. Ya, dari sisi itu saja sudah kurang tepat, karena makanan jin adalah tulang. Makanya ketika ada sesajen isinya macam-macam, ya, ada apemnya, adanya, padahal makanan jin adalah tulang. Makanya kata Rasulullah dilarang beristinja dengan menggunakan tulang, karena tulang adalah makanan saudara kita dari golongan jin. Ya, dari sini aja kurang tepat, ya. Bisa di pohon-pohon yang gede itu, atau di perempatan jalan kalau ada orang mau nikah. Alhamdulillah di Perawan saya belum menemukan, alhamdulillah, ya, di perempatan jalan. Ya, kalau ada orang hajatan biasanya naruh sesajen, ada macam-macam, ya, ada duitnya, ada degannya, ada kopinya, ada rokoknya biasanya, ya. Ya. Padahal makanan jin adalah tulang. Ya, itu perkara yang dilarang dalam agama. Nanti kita bab ya, ketika kita bahas tentang rukun iman. Nah, nanti kita setelah bab fikih ibadah, kita akan bahas rukun iman. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk beristinja, bersuci dengan tulang. Salah satunya tulang manusia itu suci, tapi tidak boleh juga beristinja dengan menggunakan
tulang. Kita berbicara tentang hukum tulangnya, najis atau tidaknya. Ya, jadi kulit ya selain anjing dan babi itu boleh disamak, makanya boleh kita bikin tas dari kulit ular, kulit buaya, ya dan sebagainya, kulit sapi apalagi jelas, apalagi dari hewan-hewan yang dagingnya halal. Ya, makanya ada produk dompet dari kulit buaya ya dan sebagainya karena sudah disamak, kecuali dari dua hewan tadi, anjing dan babi. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam riwayat lain, ma qata'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Ini bagian dari anggota tubuh hewan yang terpotong sementara hewan tersebut masih hidup. Misalnya kaki kambing patah, misalnya jatuh dari diangkut dari truk ya, kesangkut kakinya nanti pedot. Nah, bagaimana hukumnya? Bangkai. Ya, ini dia. Maka minal bahimati wa hiya hayatun fa huwa maitatun. Bahwa Rasulullah SAW sabda, bagian yang terpisah, terpotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai. Ya, jadi tidak diboleh makan ya. Misalnya, saya mau nyembelih kambing satu-satunya, saya mau ngesop cuman ini aja, sop buntutnya saja. Tidak boleh ya. Karena sayang dengan kambingnya atau sapinya satu-satunya, pengen ngesop ya, tapi tangan nyembelih dipotonglah ekornya, sop buntut nggak boleh. Kenapa? Bagian yang terpotong dari hewan yang masih hidup itu dikatakan sebagai bangkai, dikatakan sebagai bangkai ya. Sekalipun ya berasal dari binatang yang halal dagingnya, atau ada ayam kelibes sampai kakinya lepas tapi masih hidup. Nah, sayang kan, masih seger, ayam jago seger dibakar paha, tidak boleh, haram. Kenapa? Hewan ayamnya masih hidup sementara kakinya sudah lepas. Nah, kaki yang lepas itu dikategorikan sebagai bangkai yang haram dimakan. Nah, bagaimana dengan menyembelih sampai putus bel? Nah, dibahas oleh ulama. Kan ada ya, saking semangatnya, pisaunya baru beli ya, pertama kali nyembelih bismillah ya, set belah. Ya, bagi ulama sudah membahas itu ya, saking semangatnya ya, apalagi pisaunya mahal ya, karena enak ya pisau mahal ya, tidak berasa ya, tidak berasa. Hanya itulah di antara adab dalam menyembelih adalah pisaunya tajam, karena memang itu tidak menyakiti hewan, berbeda dengan yang tidak nanti kodok-kodok ya, kodok. Nah, bagaimana kata ulama? Ada kaidah yang sangat menarik ya, yang dibuat oleh ulama berkaitan dengan hal ini. Wa kullu ma ubina min hayyin ju'ila kamatihi fi hukmihi tuhram wahil. Jadi ada kaidah berkaitan hal-hal seperti ini. Jadi dalam fikih itu cabang-cabangnya, diantaranya adalah usul fikih, qawaidul fikih, yang membahas sesuatu yang baru tapi tidak melepas dari hukum asalnya. Seluruh apa yang terpisah dari anggota tubuh hewan ya, maka hukum kesuciannya dan kehalalannya sama seperti bangkainya ya. Wa kullu ma ubina min hayyi ju'ila kamaitihi fi hukmihi tuhran ya wahil. Jadi seluruh yang terpisah ya dari anggota tubuh makhluk ya, contohnya misalnya kambing, sapi atau hewan yang dagingnya halal misalnya, sama seperti bangkainya. Beda dengan bangkai ikan dan belalang ya. Jadi semua belalang ya yang kita makan bisa belalang kayu ya, itu bangkainya halal tanpa disembelih ya, misalnya musim banyak ya gitu, bangkainya halal. Atau semua hewan air bangkainya halal ya, bangkainya halal, misalnya di kolam ngambang ya, tapi kalau udah lama ya busuk ya, maksudnya masih baru ya, bangkainya halal. Kita ke kaidah
apa? Bagaimana sikap kita terhadap kaidah tersebut? Yang pertama, apabila anggota tubuh seorang terpotong dan dia ya masih hidup, masih ada orang, misalnya kita punya tangan ya, misalnya ada orang hidup kecelakaan diamputasi ya, maka potongan anggota tersebut suci. Ini untuk manusia ya, karena sebagaimana tadi anggota tubuh manusia ya, kecuali kotoran ya, kotoran bukan kotoran dan sebagainya, itu adalah suci. Maka potongan anggota tersebut suci, namun yang memakannya adalah haram ya, karena memakan manusia haram, jelas. Membunuh saja haram tanpa sebab yang syar'i ya. Jadi anggota tubuh manusia ketika terpotong, misalnya diamputasi, itu statusnya suci ya. Misalnya jari kecelakaan, jari kukunya apa yang terpotong ya, itu statusnya suci, tapi haram ya, tapi haram. Kenapa? Bangkai manusia itu suci. Jadi manusia itu sekalipun sudah jadi mayat tetap wajib dihormati, tetapi tidak boleh berlebihan. Nah, ini masalahnya di sini, hulu terhadap orang-orang saleh, sehingga apa? Meminta ya, berdoa, bukannya mendoakan mayit, tapi malah meminta pada mayit. Masalahnya hukum asal ziarah kuburnya halal, disyariatkan, tapi salah niat. Namanya pentingnya niat ya. Jadi kalau mendoakan ahli kubur, ziarah orang-orang soleh boleh, ada faedahnya, ada manfaatnya, tapi ketika salah niat, ini yang dilarang ya. Meminta berkah di ahli kubur, minta doa di ahli kubur ya, dan sebagainya, itu yang terlarang. Tapi ziarah kuburnya kalau benar niatnya, itu disyariatkan karena ada faedahnya. Itu yang pertama. Jadi potongan anggota tubuh manusia dan manusia masa hidup suci, tetapi haram dimakan. Haram dimakan karena memang ya bangkai manusia adalah haram. Berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, apabila ada belalang yang bisa kita nemu bangkai belalang ya, bangkai belalang yang terpotong, maka bagian terpotong itu suci dan halal dimakan. Jadi misal kita di pinggir kolam ada ikan juga ya, terpotong bagi dua, itu suci dan halal. Kenapa? Dua bangkai ini hukumnya halal dan suci ya. Dua bangkai yang dihalalkan dalam Islam adalah bangkai belalang dan bangkai ikan ya. Dan seluruh makhluk yang ada di lautan semuanya halal nek doyan ya, kan tidak semua ular laut ya, anjing laut dagingnya laut itu semua ya, sekalipun ada beberapa hewan tertentu yang menjadi perselisihan ulama, tapi secara umum ya, sebagaimana hadis yang sudah dibahas sebelumnya, ketika ada sahabat Rasulullah ya sedang di laut, bingung mau wudu ya, kemudian dijelaskan air laut itu suci, bangkainya pun halal ya. Sampai suatu hari ketika sahabat Rasulullah ketika akan berangkat berperang ya, melihat ikan paus terdampar ya, ikan paus terdampar, kemudian para sahabat makan dari situ, dilapor kepada Rasulullah dan Rasulullah minta dibawakan. Jadi semua yang ada di laut itu hewannya halal dan bangkainya juga halal. Misalnya dengan ke Pantai Depok nemu ada bangkai ikan paus terdampar ya, itu halal ya. Kadang minyaknya apalagi ya, minyaknya banyak sekali, itu halal. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, termasuk juga ya buaya ada perselisihan, ada yang halal ada yang haram, karena dia termasuk binatang air. Yang diperselisihkan adalah dia bisa hidup di darat. Nah, ini perselisihannya di sini. Tapi kita di Indonesia jarang lah ya. Ya, tapi secara umum ada perselisihan ya, perselisih. Ya, kemudian apabila anggota tubuh dari binatang yang haram ya, maka bagian tubuh yang terpotong itu haram dan najis ya,
haram dan najis. Ya secara umum sekalipun tikus kebun ya, tikus hutan haram. Ya kalau di luar Jawa ada ya, di pasar yang dijual tikus bakar ya, ada ya. Atau kita pernah berita dulu sempat ramai ya, dulu ya, yang daging tikus diolah jadi makanan tertentu, dulu sempat ramai ya. Jadi memang secara asal tikus itu haram. Tikus haram sekalipun tikusnya bukan tikus got ya, tikus hutan atau tikus sawah, termasuk binatang yang diharamkan ya, dan boleh dibunuh ya, dan boleh dibunuh. Terus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maimunah radhiyallahu anha, qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha qala la ahabtum ihadaha faqalu innaha maitatun faqala yutahiruha al-ma'u wal qarad, akhrajahu Abu Dawud. Dari Maimunah yang melewati seekor kambing mati ya. Jadi suatu hari ya, ketika itu beliau bersabda, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Jadi nemu kambing yang sudah mati, boleh diambil kulitnya disama ya, saya ya misalnya untuk dibuat tas, dibuat wadah. Jadi suatu hari ya melihat kambing yang telah menjadi bangkai, tentunya yang tidak begitu lama ya, belum busuk ya, tapi sudah mati. Kata Rasulullah, mereka berkata ya, beliau bersabda, Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya, ditetel ya, ditetel, tapi jangan langsung dagingnya ya. Karena apa? Khusus kulitnya boleh diambil untuk disama untuk kebutuhan lain, untuk bikin tas dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kulit yang disama. Berikutnya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, berikutnya ini dia pembahasan tentang hukum menyembelih sampai kepalanya putus langsung berita tadi ya, saking tajamnya pisau, saking semangatnya baru pertama kali nyembelih, akhirnya apa? Sekali sayat langsung putus. Bagaimana pendapat ulama ya? Pada asalnya karena dia niat awalnya menyembelih ya, para ulama menghukum makruh, tapi tidak menjadikan ya dagingnya haram, tetap hal karena niat awalnya sudah menyembelih, dia sudah sesuai ya tuntunan ketika menyembelih, membaca bismillah ya. Makanya ini penting sekali, jangan sampai lupa baca bismillah. Karena apa? Bismillah ini yang menjadikan halalnya daging ya. Jadi kadang saking semangatnya malah takbir lupa bismillah. Nah ini hati-hati ya, menyemangati yang lain untuk takbir ya, Allahu Akbar, dia lupa bismillah karena baca takbir, harusnya baca bismillah. Nah, ini bisa jadi terjadi ya, kemungkinan bisa terjadi karena saking semangatnya takbir. Padahal adab atau syarat ketika menyembelih adalah membaca bismillah. Kemudian ketika berkorban itu diniatkan siapa yang berkorban ya, saking semangatnya takbir ya. Yang menyembelih juga ikut takbir, Allah apa? Dan pentingnya berilmu ya. Jadi hukumnya makruh tapi tidak membatalkan kehalalan hewan sembelihnya ya. Jadi sekalipun berbeda ketika memang ya tidak niat untuk disembelih ya, langsung pakai iseng ya, pakai golok kena kepala kambing putus, haram karena tidak bismillah ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT ya, jadi hukumnya makruh tapi tidak menjadikan hewan sembelihannya menjadi haram, sekalipun ketika disembelih sampai kepalanya putus. Bagaimana ya dikatakan oleh ulama, diantaranya Ibnu Qudamah, tidak boleh memotong ya ketika menyembelih ya, tidak boleh memotong hewan korban
ketika hewan korbannya belum 100% mati. Nah, ini dia. Kemarin saya marahi ya. Jadi ada saking semangatnya hewannya masih masih kelihatannya langsung dipakai apa? Kapak, kasih. Ya. Belum mati masih kakinya gerak-gerak, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, tidak boleh memotong bagian anggota hewan korban kalau hewan tersebut belum 100% mati. Ya, misalnya darahnya masih keluar, masih gerak-gerak, ya kepalanya masih ngejet-ngejet, tidak boleh. Ya harus tegas panitia besok ya. Jadi kalau ada orang yang tim ya pengelet, ya kadang kan ada kalau sapinya sehat itu lama ya. Sapinya sehat, seger, itu matinya lama, sabar aja. Karena kata Ibnu Qudamah tidak boleh ya memutus anggota terutama kepala, ya tidak sabar langsung belum selesai dilepas, nggak boleh, dipotong kepala padahal belum mati, tidak boleh. Ya, di antaranya juga Imam Malik, Imam Syafi'i tidak boleh ya memotong kepala hewan kurban ketika belum benar-benar mati. Jadi ditunggu, ya sabar. Nanti terkena hukum dari awal makruh. Ya, tetapi sekali lagi tidak membatalkan kehalalannya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya, apabila kepala hewan terpotong tidak mengapa dimakan, ya, tapi makruh. Aslinya dalam Imam Syafi'i sangat ditekankan sekali jangan sampai terjadi, karena makruhnya Imam Syafi'i mendekati haram. Nah, jadi makruhnya madhab Syafi'i ya itu mendekati keharaman. Jadi pentingnya berilmu ya. Jadi memang pentingnya berilmu dalam segala hal. Sebagaimana di awal kita bahas ya, karena tidak berilmu memberi fatwa salah ya, jadi fatal ya. Sekalipun dalam bab fikih. Ini artinya ilmu dalam agama Islam itu sangat penting. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Kemudian juga ya Imam Ahmad pernah ditanya bagaimana hukum hewan kurban yang ketika disembelih langsung terpotong. Tidak mengapa, karena pada asalnya dia memang diniatkan disembelih. Jadi hukum asalnya memang diniatkan, jadi sudah kondisinya disembelih, sudah terpotong minimal 3 ya, bagian pokok di leher. Ya, urat kanan kiri terus kerongkongan. Ada yang paling bawah. Nah, ini yang kadang tidak sabar dicongkel. Nah, itu tidak boleh. Yang penting 3 ini sudah putus, ya. Kanan kiri, ya ini sama kerongkongan. Ya syukur-syukur bisa tembus sampai bawah. Tapi kadang ada yang tidak sabar, pakai pisau dicongkel. Nah, langsung muncar. Tidak boleh sebetulnya, karena nanti mempengaruhi kualitas dagingnya. Karena apa? Kondisi tegang. Jadi tidak uraturnya tidak mengendor. Ya, makanya pentingnya lagi-lagi pentingnya berilmu. Minimal 3 sudah selesai. Ya, yang penting kanan bawah dan kerongkongan sudah terputus selesai. Jadi tidak perlu sampai nyontel. Saya sendiri karena pernah lihat langsung. Karena ketika sudah terpotong selesai, biarkan mati secara alami. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya ya kita bahas lagi ini, lanjut. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah. Ya, tidak boleh menggunakan wadah yang berasal dari emas dan perak. Ini lanjut pembahasan berikutnya. Jadi bahas tentang samak bangkai sudah selesai, kita lanjut ke ketika berwudu menggunakan wadah dari emas dan perak. Ya, saking sugih ya, ember, gayung, piring, semuanya dari emas. Bagaimana kebiasaan? Boleh ditaruh di rak ya, sampai ada ya muncul di berita sampai anak tangganya pegangannya dari emas, ada dari itu emas asli. Tidak boleh untuk seperti ini ya, jadi wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah, tidak boleh menggunakan perkakas
bejana wadah yang terbuat dari emas. Ya misalnya ember kita, gayung kita misalnya butuh pakai teko, ya dituang pakai teko, tekonya emas atau perak tidak boleh. Tetapi perhiasan boleh, apalagi yang ummahat ibu-ibu boleh, yang pakai emas, cincin, gelang, kalung, ya itu boleh punya. Tetapi untuk laki-laki haram. Ya, tapi untuk perhiasan rumah itu boleh, silakan. Misalnya di lemari ada gelas, piring, sendok, sebagainya untuk perhiasan boleh. Tapi untuk wadah, perkakas misalnya untuk berwudu, gayung dan sebagainya itu tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Nah, bagaimana dengan cincin? Nah, cincin selain itu boleh, batu akik, ya, yang dulu sempat viral, ya, harganya ratusan juta, itu boleh kita pakai cincin selain emas, ya. Misalnya cincinnya batu akik dengan berbagai warna, dan catatannya tidak boleh diisi jin, ya. Tidak boleh diisi yang bisa menjadi, nek nggak pakai cincin ini jualan saya tidak laris. Itu nanti beda lagi urusannya di bab akidah, tidak boleh. Ya. Hukum asalnya silakan, ya, laki-laki pakai batu akik dan sebagainya boleh, selamat bukan dari emas dan perak, ya. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah, ya. Jadi misalnya wadah, ya, sebagainya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyah dhahabi wal fiddah, janganlah kalian minum dengan emas dan perak, maksudnya bahan-bahannya dari emas dan perak, ya, makan piringnya, sendoknya, gelasnya, ya, mangkoknya tidak boleh pakai gelas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha fa inna lahu fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Kenapa? Perkakas seperti itu adalah hanya disediakan untuk penduduk surga. Jadi nanti jemaah sekalian, ya, semua peralatan kita semuanya dari emas dan perak. Barang siapa misalnya kita haram, ya, memakan, minum pakai barang-barang emas, tapi nekat, nanti kita tidak akan mendapat jatah emas dan perak di surga. Jadi kaitannya begitu, ya. Jadi kita nekat, ya, kan senengnya, ya, makan, minum, termasuk sendoknya pakai emas di dunia. Nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan seperti itu. Kenapa? Semua perkakas sampai dinding, jendela kita, ya, dinding rumah kita terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Emas dan perak adalah perkakasnya penduduk surga. Perkakasnya penduduk, termasuk sutra. Untuk laki-laki haram. Kenapa? Penduduk surga seluruh pakaiannya menggunakan sutra. Tetapi untuk ibu-ibu, wanita boleh, sebagaimana emas, ya, ibu-ibu boleh, ya, karena fitrah wanita memang yang indah-indah, ya. Makanya di antara yang tidak boleh adalah laki-laki menggunakan pakaian yang menjadi ciri khas wanita. Misalnya ciri khas wanita pakai warna pink, nah, laki-laki pakai baju pink, tidak boleh. Nanti ada bab di bab pakaian, ya. Misalnya ibu-ibu pakai daster, laki-laki pakai daster, tidak boleh. Ini tasyabuh dengan perempuan, karena wanita ciri khasnya, jadi boleh, ya. Misal itu, memang ciri khas wanita warna pink, ya, tidak warna pink, ya. Jadi atau sebaliknya, pakaian khas laki-laki dipakai untuk wanita, ya, tasyabuh. Misalnya ada yang ke tomboy-tomboy itu, ya, namanya. Karena Allah ciptakan semua pada fitrahnya masing-masing, ya. Makanya yang pakai perhiasan ya wanita, ya, gelangnya setelah becak beret itu boleh, tapi laki-laki emas tidak boleh, karena itu ciri khas. Makanya wanita itu boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Wanita pakai emas, gelang, anting, kalung, tapi laki-laki tidak boleh. Nah sekarang, zaman sekarang malah aneh, laki-laki malah pakai anting, ya, anting emas, ya, itu tasyabuh dengan menyerupai wanita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, karena apa? Emas dan perak adalah untuk kalian di akhirat. Ya, untuk kalian di akhirat. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebab diharamkannya adalah dalam rangka menyelisihi orang kafir. Ya. Jadi kita itu dalam segala hal untuk beda. Ya, beda dengan orang non-muslim, orang kafir. Tapi ingat ya, ada hal yang prinsip, tapi ada hal yang toleransi dalam apa? Muamalah. Karena kita tidak bisa membedakan antara yang prinsip dan yang kapan kita harus toleransi. Ya, ketika prinsipnya kita jalankan, ya, apa yang toleransi? Bisnis, bertetangga, berteman, ini kita toleransi. Tapi kalau menyangkut akidah, menyangkut prinsip, mau tidak mau kita harus ikuti syariat Islam. Jangan campur aduk, ya, jangan dicampur aduk. Nah, ini fatal. Ya, kapan saatnya kita harus berpegang teguh dengan agama? Kapan saatnya kita toleransi? Toleransi kapan? Ketika kita bermuamalah, ya, hubungan bisnis, ya, berteman, bertetangga dan sebagainya, itu kita toleransi, kita menghargai. Tapi masalah akidah, salah satunya ini kita tetap tidak ya tidak gitu. Ya, ini jangan sampai kita campur baur sehingga apa, tidak bisa membedakan mana syariat dan sebagainya. Jadi sebab diharamkannya salah satu diantaranya adalah dalam rangka menyelisih orang kafir, menyelisih orang non muslim. Yang kedua, ya, hukuman larang ini khusus untuk wadah, misalnya makan, minum, wudhu, sama baik laki-laki maupun perempuan. Beda kasusnya untuk perhiasan, ya. Jadi dalam hal wadah, misalnya makan, minum, alat untuk berwudhu, hukumnya sama baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh memakainya. Tetapi untuk perhiasan, ya, emas, untuk wanita boleh. Untuk wanita boleh. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ya, berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, an Ummu Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alladhi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujadilu fi batnihi nara jahannam. Barang siapa yang minum, ya, termasuk makan dengan bejana atau peralatan yang berasal dari emas, maka dia sesungguhnya sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Ya, jadi salah satu, ya, yang termasuk dalam dosa adalah perbuatannya itu, ya, diancam dengan api neraka. Ya, jadi sebab keharamannya perbuatan itu dosa, diantaranya adalah ketika dilanggar diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan api neraka. Berarti keharamannya tegas, ya. Bagaimana Rasul mengatakan dia sedang memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Naudzubillah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, faedahnya adalah diharamkan minum dengan apa saja, ya, yang terbuat dari emas, minum makan apa saja terbuat dari emas, haram, ya, emas dan perak. Kemudian berikutnya, adapun cincin dia, adapun cincin perak, laki-laki boleh memakainya, ya. Laki-laki boleh memakainya. Yang salah itu adalah, ya, misalnya, jadi pemahaman yang salah, ya, ketika misalnya suami istri, ya, ada cincinnya, tukar cincin, ya. Jadi jangan sampai ada keyakinan tertentu, ya, terus cincinnya hilang, ya, dia meyakini kalau cincinnya hilang, cincin nikah itu hilang, nanti akan terjadi sesuatu. Itu tidak boleh, masuk kategori tatoyur. Kan ada, ya, jadi misalnya ada cincin nikahnya hilang, wow, dia langsung meredek.
nanti akan terjadi apa-apa. Ini tidak boleh masuk kategori tatayur. Jadi silakan, jadi letakkan pada sebagaimana biasanya, jangan diikut sertakan dengan keyakinan tertentu, terutama mengandung kesialan. Ya, sebagaimana batu akik, kan asalnya boleh. Ya, koleksi batu akik semua jari penuh, jangan diyakini tertentu. Ya, atau ditambah bisa diisi kodam. Ya, dengan pakai cincin ini saya jadi kebal, jadi percaya diri dan sebagainya, tidak boleh. Padahal secara asal hukumnya boleh. Ini yang perlu kita perinci, ya, dalam segala hal. Jangan sampai dipukul rata. Jangan sampai dipukul rata. Sebagaimana tadi, ya, misalnya suami istri ada cincin nikah, terus hilang. Jangan diyakini, jangan-jangan nanti akan sial. Nah, tidak boleh. Kembalikan pada hukum asalnya, ya. Tidak masalah misalnya, karena memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian al-jaza'u min jinsil amal faidahnya. Jadi balasan sepadan dengan perbuatan. Apapun bentuk pelanggaran yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk melanggar dengan apa? Nekat makan dan minum dengan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, as-siwaku mustahabun fi kulli halin, bersiwak. Nah, minggu depan kita baca detailnya dan utamanya. Kita baca matanya dulu. Berikutnya adalah faslun, was-siwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak disukai dalam setiap keadaan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk rumah saja bersiwak. Inilah Rasulullah, keindahan adab. Ya, bagaimana Rasulullah, ya, ketika mau masuk rumah itu membuat nyaman. Ya, jangan-jangan mungkin habis bertamu makan bawang, ya, misalnya, karena Rasulullah tidak suka makan itu. Maksudnya makan sesuatu yang tidak membuat nyaman. Ya, Rasulullah masuk rumah bersiwak. Ketika mau sholat bersiwak. Makanya di buku ini wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disukai dalam setiap keadaan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, lam asyukku min ummati, ya, la amartu bisiwak. Sekiranya bersiwak, ya, tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan, maksudnya wajibkan bersiwak. Jadi sunnah, apalagi memang siwaknya dari karung siwak. Minggu depan kita bahas, ya, tentang keutamaan, ya, siwak. Illa ba'da zawali lis-sha'im, kecuali ketika sudah masuk waktu berpuasa. Itu mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang bersiwak. Kita bahas detailnya pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin